Selamat pagi, ketemu lagi hari ini hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020. Selamat datang di Bacaan Harian. Dan buat teman-teman yang baru, ini adalah bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate dan lepaskan jika tidak resonate. Jika perlu informasi lebih ringkas, silahkan lihat description box di bawah ini. Untuk bacaan ini kita pertama menggunakan deck dari Lenormand. Kita ambil 3 kartu dan biarkan aplikasi ini yang mengacak. Kita lihat bahwa kartu yang di tengah adalah tentang perubahan. Kita mengarah pada sesuatu, kita menyelesaikan masa tertentu, ya. Masa yang tadinya kita sudah cukup lama bercokol di tempat itu, mungkin bukan fisik kita sudah lama berada di satu tempat, tetapi emosi kita berada di satu titik tertentu, mengarah pada, katakanlah karena ini gambar anak, adalah cinta baru. Dan karena gambarnya anak, cinta ini berlimpah seperti tanpa syarat. Cinta sesuatu yang sangat berharga, ya, yang kita melihat ada innocent di situ, ada sesuatu yang memang belum tersentuh di situ, dan kita mengarah kepada anak tersebut, ya, dan menyelesaikan sesuatu yang sudah lama berada di dalam relung hati kita yang paling dalam, ya, karena ini adalah tambatan hati, tetapi ini adalah sesuatu yang akan ditinggalkan. Bukan berarti kita tidak akan menemukan tambatan hati, ya, tetapi ada sesuatu yang membuat kita merasa harus mengubah sesuatu hari ini. Saya juga sudah mengambil 3 kartu yang jumping ditambah 1 kartu advice tambahan. Kita lihat bahwa hari ini 8 emotion adalah penyebabnya. Kita sangat menginginkan sesuatu yang benar-benar bermakna dalam hidup kita. Di hati kita, kamu tahu bahwa di depan sana ada yang lebih daripada apa yang kita miliki sekarang. Dan itu sebenarnya sudah menunggu kita sejak lama. Jadi itu ada di sana dan kita ada kemungkinan untuk mengambil hal tersebut, tetapi kita sendiri memang beberapa saat belum mengupayakan untuk meraih hal tersebut. Ini mungkin saatnya untuk kita berubah dalam hal karir, pindah ke rumah atau kota baru, or initiate other important changes, atau kita mulai apapun perubahan yang baru. Lakukan apa yang terbaik, yang paling benar untukmu, dan carilah cara baru yang magic untuk dirimu. Artinya mencari sesuatu yang membuatmu merasa bergairah. Ini adalah penyebabnya. Previous events atau causes leading to the situation. Dan current situationnya adalah guardian of thoughts, tapi terbalik. Jadi kalau terbalik saya bacanya sukar, maka saya baca dari yang di bawahnya. You may be called upon to be a spokesperson for a cause close to your heart. Your angels will give you the perfect word and you'll do brilliantly. You may be asked to be a mentor to find one yourself, atau mencari mentor berarti. This situation involves someone who's professional with a positive attitude and fresh idea. This person who could be you may be emotionally unavailable. Iya, jadi seperti King of Swords. Saat ini kita seperti King of Swords terbalik. King of Swords itu biasanya memang orang yang melakukan sesuatu karena logika dan dia tidak perlu berpikir tentang perasaan orang, tetapi dia terbalik. Pada saat ini sepertinya memang kita sebenarnya sudah paham, artinya mungkin belum ada data yang persis ada di tangan, tetapi karena kemampuan kita melihat ke depan dari apa yang ada di masa lalu, mengantisipasi, maka sebenarnya kita sudah tahu. Tetapi memang belum ada informasi resmi di tangan. Tetapi sebenarnya somehow di dalam hati kita, kita sudah tahu kalau situasinya demikian, kemungkinan besar apapun yang kita rasakan, kita pasti akan mengambil keputusan yang itu. Kenapa? Karena logis aja.
Nggak mungkin enggak, karena memang ya begitulah situasinya. Itu yang kita rasakan hari ini. Dan kita lihat ke depannya adalah seperti the hangman. Seeing clearly. Kita bisa melihat dengan jelas walaupun semuanya sebenarnya masih meraba, tapi mata kita yang ketiga yang ada di dahi kita, cara berpikir kita sudah tahu ini akan kejadian. Ya, karena kita bisa melihat dengan jelas walaupun tanpa data, dan kita lihat bahwa ini adalah sesuatu yang akan terjadi walaupun belum saatnya sekarang. It's time to view things from a different perspective. You have the blessed gift to see past the current situation and envision amazing possibilities. Ya, jadi melihat kemungkinan yang terjadi di depan. Jangan khawatir, kita harus berhenti beberapa saat dalam waktu ini ketika kamu berpikir ulang tentang apa yang harus dilakukan, dan ini kan kita merencanakan sesuatu kan tidak akan selamanya. Ambil keunikan dirimu dan biarkan ini memberimu satu manfaat buat diri sendiri, cara pandang yang berbeda. Additional advice-nya adalah Three of Emotion. Wonderful news is on its way. Announcement regarding engagement, pregnancy, birth, or graduation will be revealed. New friends will be made. Or communities of like-minded people will draw closer to one another. Exciting new beginnings or happy endings are just around the corner. Ini Three of Cups. Ini menunjukkan bahwa akan ada hal yang baik dan kita merasakan juga, cuman memang belum saat ini. Jadi yang penting pada saat ini, fase ini adalah kita tahu bahwa di depan sana ada sesuatu yang lebih baik, sehingga yang saat ini mungkin not so bad gitu ya, tapi memang ada yang membuat kita sudah tidak lagi merasa sepenuhnya cocok di situasi ini. Kita memang ingin meninggalkan situasi ini. Itu yang ada di kartu kali ini. Kalau kita lihat di sini bulan berada di Aries, kita ingin membuat keputusan untuk melakukan sesuatu, dan dia sextile dengan Venus, dan Venus square dengan Neptunus. Jadi masih ada situasi di mana ketidakjelasan itu masih menjadi tema pada hari ini. Kita nggak tahu kok ke depannya bagaimana, tetapi kan ini energi yang memang ada saat ini. Tidak mungkin kita memaksakan kejelasan pada saat ini. Sehingga kita hanya tahu yang kita hadapi barangkali sudah tidak sepenuhnya memberikan kita kepuasan. Kita tahu di depan sana ada sesuatu yang lebih baik walaupun kita belum bisa melihatnya sekarang. Dan kalau kita menggunakan chart yang lebih sensitif, bulan akan conjunction dengan Aries. Ini pukul 12, bulan masih di 12, bulan masih di 20 derajat, 19 derajat di sini. Dan kalau kita lihat pada pukul 8 sudah mulai masuk 23 derajat, dan dia akan bertemu dengan Aries yang sudah ada di 24 derajat 15. Aries ada planet yang lebih jauh dari Pluto, sehingga dia berada di Aries sudah cukup lama. Dan Aries itu adalah planet atau asteroid, sebenarnya asteroid yang feminin, dan dia adalah yang menyebarkan kebencian, kedengkian, membuat semua orang seperti tidak suka satu dengan yang lain, dan dia akan dengan senang hati menggosok membuat orang, memanas-manasi orang untuk melakukan sesuatu, sehingga terjadi ketidaksepahaman. Karena ini pasti dilewati, maka kita mungkin akan melewati situasi seperti ini juga, entah di malam hari atau keesokan pagi harinya. Energi itu ada, dan dia square-nya adalah dengan Jupiter. Berarti memang kemungkinan adalah kita akan terdorong untuk berkomunikasi secara tidak harmonis ya dengan tokoh otoritas. So,
Kalau memang tidak ingin itu terjadi, ya kita hindari. Tapi kalau mungkin itu merupakan salah satu jalan keluar buat beberapa orang adalah menyatakan apa adanya kepada orang yang menekan kita sehingga kita bisa keluar dari situasi yang tidak menyenangkan. Barangkali itu yang akan dilakukan. Kita lanjut dengan tarotnya. Kita ambil yang 4 kartu. Iya, karena hasil terakhirnya adalah Ten of Cups terbalik. Kita lihat yang di belakangnya, new feelings, new love, awakening intuition, flowing emotions, imagination. Kita menginginkan sesuatu yang baru, wish fulfillment, contentment, if overindulgent, host. Ini adalah challenge. Dan advice-nya adalah adaptability, changes, ya, multitasking, play. Outcome-nya adalah emotional lack, family problem, separation, selfishness. Ya, jadi situasi hari ini memang ada sesuatu yang baru yang kita sangat suka. Dan barangkali ini juga bisa digambarkan tadi dari Lenormand. Kita ingin meninggalkan sesuatu yang sifatnya sudah stabil ke hal yang membuat kita sangat tertarik dan kita sangat mencintai hal tersebut. Ini digambarkan dengan anak. Ini adalah situasinya. Dan ini karena challenges, maka sebenarnya kita akan terlalu memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Kita seperti tidak peduli lagi posisi orang lain, seperti kita sangat-sangat mendahulukan apa yang membuat kita happy, apa yang menjadi keinginan kita. Barangkali bahkan muncul seperti orang yang egois. Dan ini tadi adalah sarannya kita untuk mempertimbangkan, ya, bahwa orang lain juga perlu untuk menerima situasi ini sebagai hal yang bisa dia pahami. Jadi dia butuh waktu untuk paham kenapa kamu mengambil keputusan tersebut. Dan hasilnya sepertinya memang dirimu sudah mengambil keputusan yang kuat dan keputusan itu akan diambil dengan atau tanpa persetujuan dirinya. Walaupun dirinya itu selama ini pegang otoritas, paling nggak punya power untuk menentukan bahwa kamu harusnya begini, begitu, tetapi hari ini you don't want to do that, ya. Jadi pengaruhnya Aries ketika conjunction dengan bulan adalah, ya, aku nggak mau dipaksa. Kalau memang harus dilawan, konfrontasi, ya aku konfrontasi hari ini. Ini adalah situasinya, dan ini karena kita sudah paham, maka sebenarnya ini adalah pilihan kita apakah kita akan terus dengan situasi ini atau tidak. Ya, kita ambil intuitif mandala hari ini untuk menutup bacaan hari ini. Ya. Kita lihat satu persatu, situasinya adalah manifestasi. Iya, kamu punya kekuatan dan pengetahuan untuk mengubah realitanya dirimu, dan itu ada di tanganmu. Itu adalah situasinya. Situasinya kamu paham bahwa walaupun kemarin kamu mengikuti aturannya orang lain, sebenarnya kamu punya kekuatan kalau tidak mau melakukan hal tersebut. Ini challenge-nya adalah Divine Father, jadi kayaknya memang yang harus dilawan adalah tokoh otoritas, Divine Father. Dan kalau Jupiter itu kan juga sebenarnya selain tokoh, ya, Jupiter yang retro ini bisa suami, bisa ayah, bisa atasan, bisa guru, dosen. Dan ini menjadi challenge hari ini karena dia yang menghalangi jalan kita memenuhi apa yang menjadi keinginan kita, dan kita sangat ingin memanifestasikannya, mewujudkannya. Ini life purpose, tadi adalah guidance. Guidance-nya adalah life purpose. It's time to break free from constraint and begin doing what brings you true happiness. Exactly.
Jadi memang kita akan terdorong untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginan kita, fokuskan pada Divine Mother. The Divine Mother is with you, healing issues of worthiness, self-esteem, and love. Kalau ini jelas menunjukkan bahwa kalau selama ini kamu ditekan dan membuat dirimu merasa tidak dihargai, kamu sendiri akhirnya tidak menghargai diri sendiri karena membiarkan diri ditekan oleh orang lain, maka sekarang fokus pada harga dirimu, pada memperjuangkan harga diri, dan outcome-nya adalah honor your body. Ya, bagaimanapun juga kita tidak bisa perang dan memastikan bahwa kita kalah. Kalau misalnya itu yang yang kemungkinan terjadi, honor your body, listen to the message your body is sending, and focus on divine health. Jadi kalau saya melihat kartu terakhir ini, upayakan untuk seimbang. Karena sebenarnya kamu memperjuangkan dirimu melawan tokoh yang biasanya juga melindungimu, tetapi juga dalam saat yang bersamaan menekan dirimu. Jadi kalau kamu memaksakan, tentunya energi kembalinya pasti tekanan lagi. Perhitungkan apakah kamu sudah siap menerima respon atau reaksi dari orang dengan otoritas tersebut. Oke, jadi bacaan ini seperti bercerita tentang kita mulai bahwa kita pada hari ini entah kenapa kita tidak lagi mau untuk tetap berada di situasi yang sudah lama kita jalani, karena ada hal lain di sana yang menarik perhatian kita, dan itu adalah mimpi kita sejak lama, dan itu adalah energi yang terjadi sekarang. Eight of Emotion, kita tahu bahwa di sana ada yang lebih baik untuk kita, tetapi kita tidak dalam kondisi bisa mengungkapkannya secara penuh apa yang menjadi keinginan kita dan bisa diterima secara logis. Anyway, kita bisa melihat pada saat ini lebih jelas bahwa yang lalu mungkin kita terlalu terperangkap dalam satu situasi dan tidak mendahulukan diri sendiri, ya, bahwa sebenarnya di depan sana ada potensi kita mendapatkan sesuatu yang lain, barangkali lebih indah daripada situasi ini, tapi itu pun sebenarnya belum terjadi. Nah, pada saat ini fokus kita adalah bagaimana kita akan berkomunikasi dengan pihak yang cukup menekan kita, tetapi pada saat yang bersamaan kita memang ingin mendahulukan harga diri kita. Kita lihat bulan ketika dia sextile dengan Venus, artinya pada saat ini kita mendahulukan apa yang menjadi kebutuhan diri kita, self-worth kita, kalau tadi disebutnya sebagai Divine Mother. Dan kita lihat dari sini, ada kemungkinan kalau kita melakukan sesuatu memang akan terjadi perpisahan, dan sarannya memang kita perhatikan juga orang lain, ya, apa yang menjadi arahannya dia, tetapi memang situasinya kita tidak bisa mengingkari bahwa kita menginginkan sesuatu yang baru, karena itu benar-benar memanggil hati kita, ya. Walaupun tantangannya adalah akhirnya kita sengotot-ngototnya semua untuk apa yang kita inginkan. So, sarannya tadi adalah coba lihat pandangan dari lain, toh hasil akhirnya tetap kau akan tinggalkan. Apa yang kau akan tinggalkan, kalau memang sebisa mungkin kata-katanya adalah tidak menyakitkan orang lain, walaupun pada saat ini tidak dalam kesepakatan in any way, pada akhirnya toh kamu juga perlu untuk memperjuangkan diri sendiri, ya, memanifestasikan sesuatu yang memang harus kau manifestasikan, karena kalau tidak kau lakukan sesuatu, dia tetap akan memanggil dirimu, karena itu datangnya dari dalam hati. Cuman memang masih ada blok, dan bloknya itu datang dari otoritas, sehingga guidance-nya adalah kita fokus bukan untuk melawan tokoh otoritas, tetapi untuk memperjuangkan life purpose-nya kita, ya, dan fokuskan pada cinta dan harga diri, ya. Cinta adalah cinta terhadap diri sendiri, sehingga outcome-nya adalah kita tetap bisa balance dan kita tidak membiarkan diri kita hancur menabrak sesuatu,
ya. Kita tetap balance. Balance kita mulai dari cara berpikir kita, dari ucapan kita, supaya kita tetap dalam harmoni. Tetapi yang penting, di hati kita sudah bisa tetapkan apa yang menjadi tujuan hidup kita, karena kamu sebagai individu punya life purpose sendiri. Oke, Wenita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.